Alhamdulillah, tak terasa nih channel udah 10.000 subscribe aja. Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang selama ini mensupport terus nih channel. Kalau dalam istilah game, kalian itu GG. Hehehe. Oke, kalau begitu kita langsung aja dah ke alur dongengnya. Check it out. Akhirnya sang MC kita dapat kembali. Sen pun merasa sangat senang bisa kembali lagi ke dunia manusia. Lalu Shin berpindah ke Akademi Militer Elang Hitam. Di sana saudara-saudaranya Sen sangat mengkhawatirkan keadaan Sen yang telah pergi ke Suaka Dewa selama setahun. Mereka pikir Sen sudah tewas di sana dan tak pernah kembali lagi. Lebih-lebih Sen tidak mempunyai perasaan dan bahkan tidak datang untuk melihat pacarnya mendaftar di militer, ungkap saudara Kang ke Sen. Mendengar itu Sen sedikit terkejut karena Yanran mendaftar ke militer. Kang pun menjelaskan, bukankah saudara Sen sudah tahu bahwa kelas 4 sudah boleh pergi magang? Dan juga kau harus tahu, karena Jianran sangat mengkhawatirkanmu, berat badannya jadi banyak berkurang. Lalu saudara Lumeng mengatakan kepada Sen bahwa selamat datang kembali. Dan kami akan segera naik ke kelas 3. Kalau kau tidak mau jadi junior kami, kau harus bergegas dan bersiap untuk ujian susulan. Singkat cerita, Sen mulai belajar untuk ujian susulan. Namun Sen terlihat memegang gawainya dan menghubungi seseorang. Ternyata orang itu adalah ibunya. Ibunya Sen pun menangis dan bertanya-tanya kenapa anaknya tidak menghubunginya selama setahun penuh. Lalu Sen mengungkapkan kepada ibunya bahwa dirinya sangat sibuk belajar dan benar-benar tidak ada waktu. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang sedang merantau jauh dari keluarga, sebaiknya kalian menghubungi keluarga kalian. Sekedar tegur sapa walau hanya 1 atau 3 menit saja. Terutama dengan ibu yang selalu mendoakan kita. Hubungi dia, tanyakan keadaannya. Pasti dia sangat senang dan ibu pasti juga menanyakan keadaan kita. Jawablah bahwa kita baik-baik saja dan itu pasti membuatnya tenang karena anaknya baik-baik saja. Setelah itu ibunya Sen mengatakan, "Nak, jika kau melihat pesan ibu, kenapa kau tidak membalas satupun? Apa kau tidak tahu kalau ibumu ini sangat khawatir?" Mendengar itu Sen menangis, sedangkan dalam pikirannya mengatakan senang sekali rasanya mendengar omelan ibu. Setelah Sen selesai kabar sapa dengan ibunya, Sen pun lalu menghubungi Jianran. Pikir Sen yang pernah dengar bahwa setelah terdaftar di militer, seseorang akan menggunakan komunikator yang dibagikan secara seragam oleh militer, dan akun komunikator yang biasanya tidak bisa digunakan lagi. Dan benar saja, Sen gagal menghubungi Jianran. Terlihat sang MC kita pun galau. Lalu Shin berpindah ke restoran Queen. Ternyata Sen sedang bertemu dengan Huang Pu Fingqing. Fingqing pun berujar bahwa sudah sekian lama tidak bertemu. Bisa-bisanya kau tidak memberitahuku saat kau kembali. Apa kau sudah lupa dengan seniormu ini? Sen mengungkapkan kenapa dia tidak memberitahukan bahwa dia kembali karena dia takut. Mendengar itu, Fingqing langsung mengatakan, "Kau begitu berani saat memeras Ruyan, tapi sekarang kau tahu apa itu takut? Kau keluar kemari dari Green Suaka Sulan kan? Mengenai Suaka, dari mana kau keluar, kesanalah kau harus masuk. Kau tidak bisa menemukan jalan ke Suaka Armor Baja kan? Apa kau ingin kembali?" tanya Fingqing. Mendengar itu Sen sangat senang dan menjawab bahwa tentu saja. "Apa kau punya caranya senior?" Lalu Fingqing mengungkapkan jika abang sepupunya yaitu Tianji masih berada di Suaka Armor Baja, dia pun menyarankan agar Sen tidak pernah kembali ke sana. Namun untungnya dia sudah dipromosikan ke Suaka Dewa kedua. Sen pun terkejut mendengarnya dan itu berarti Tianji sudah menjadi evolver. Melihat reaksi Sen, Fingqing pun bertanya-tanya, "Kenapa kau terkejut begitu? Kemajuannya hampir sama dengan kemajuan Qinzuan. Dan Qinzuan sudah memaksimalkan gennya setengah tahun lebih awal dari Tianzi." Lalu Fingqing lanjut mengungkapkan bahwa dari Suaka Sulan ke Suaka Armor Baja setidaknya harus melewati 5 Suaka.
Perjalanannya tidak hanya panjang, tapi juga penuh bahaya. Jika itu orang lain, aku tidak akan mengambil bisnis merepotkan seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak yang bisa kuhasilkan. Tapi karena ini dirimu, selama kau bersedia bergabung dengan pavilion seni bela diri kami. Namun, Sen langsung memotong dan mengatakan, "Senior, katakan saja harganya." Sedangkan dalam pikirannya Sen mengatakan, "Di perjalanan kali ini, aku mendapatkan banyak jiwa bis dari Ruyan. Paling-paling aku hanya harus membayar dengan semua uang yang kudapatkan dari grup bintang semesta ini padanya." Mendengar itu, Finking langsung mengatakan, "Bagaimana kalau jiwa bis yang kau peroleh dari sarang makhluk aneh?" "Kalau itu sih harganya terlalu mahal, senior," ucap Sen. "Sudah kubilang, aku harus mengerahkan banyak upaya untuk bisnis ini," ungkap Finking. Mendengar itu, Sen langsung mengatakan, "Senior, tolong beri saja aku peta jalannya. Aku akan melakukan perjalanannya kembali sendiri." Finking pun mengungkapkan bahwa perjalanannya itu sangat berbahaya. "Junior, kau harusnya berpikir 2 kali." "Tidak apa-apa, aku hanya butuh petanya," ungkap Sen. Setelah itu, scene berpindah. Sen pun menemui Profesor Baiyisan. Mendengar Sen datang, Baiyisan sangat senang dan langsung menanyakan tentang kultivasi Yin Yang Blast-nya. Sen pun tanpa banyak basa-basi langsung menanyakan tentang teknik Genhiver pada Baiyisan. Di antara teknik Genhiver non-evolver, mana yang memiliki daya hancur yang paling kuat? Baiyisan pun menjawab pertanyaan Sen bahwa itu tergantung pada definisimu tentang kuatnya. Misalnya Yin Yang Blast yang kau latih, jika digunakan dengan benar, akan sangat memungkinkan untuk membunuh bis darah dewa menggunakan senjata jiwa bis mutan. Ini sudah bisa dianggap kuat, bukan? Mendengar jawaban dari Baiyisan, Sen pun mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh bis yang lebih kuat dari bis tingkat darah dewa. Singkat cerita, Sen mulai menelusuri Suaka sambil menunggangi Miao, sekaligus berburu bis, dan dengan mudahnya Sen menghabisinya dengan tombak berputarnya. Sen pun mengatakan bahwa Finking sangat dermawan. Rute yang dia berikan cukup detail dan relatif aman. Jika menguasai rute ini, aku bisa menjual kembali jiwa bis di antara beberapa Suaka untuk mendapatkan untung. Dan juga untuk peta jalan seperti ini, dia hanya meminta 5 jiwa bis mutan. Aku berhutang budi pada Finking kali ini. Lalu Sen merasakan dirinya sangat lapar. Karena latihan yang dia lakukan sebelumnya benar-benar membuat nafsu makannya begitu kuat. Sedikit flashback, Baiyisan pun mengungkapkan bahwa teknik Genhiver juga dikenal dengan sebagai seni bela diri baru yang sebagian besar terlahir dari seni bela diri kuno. Lebih dari 20 tahun yang lalu, salinan yang tersisa dari seni bela diri kuno yang disebut Hersi Sutra telah dibedah. Di antara salinan yang tersisa tersebut terdapat seni bela diri kuno yang disebut Hersi Mantra yang relatif lengkap. Menurut catatan, jika kita menguasai Hersi Mantra, kita dapat memecahkan batu giok dan memotong emas hanya dengan tangan kosong. Mendengar itu, Sen menanyakan apa Hersi Mantra ini ada di area es kelas Aula Suci. Tapi Baiyisan langsung lanjut menjelaskan, tidak ada. Banyak profesor berwibawa berpartisipasi dalam penelitian Hersi Mantra ini dan berharap bisa mengubahnya menjadi teknik Genhiver varian baru, tapi semuanya gagal. Mendengar semuanya gagal, Sen pun menduga bahwa Hersi Mantra ini tidak sekuat yang dideskripsikan. Bukan itu, setelah para relawan mengkultivasikan Hersi Mantra, kebugaran fisik mereka memang meningkat secara signifikan. Namun seiring menguatnya tubuh, para relawan itu mengalami beberapa kondisi yang aneh. Setiap orang yang mencoba mengkultivasikan Hersi Mantra akan memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Mau sebanyak apapun makanan yang dimasukkan ke dalam perut mereka, mereka akan tetap merasa lapar. Dan karena para relawan yang mengkultivasinya tidak bisa melewati tingkat kelaparan tersebut, akhirnya mereka pun menyerah sebelum mencapai ranah pertama, ucap Baiyisan panjang lebar. Flashback pun selesai. Kita pun kembali kepada Sen yang sedang menyantap daging buruannya bersama Miao. Namun ternyata Sen masih merasakan lapar yang begitu sangat, dan itu membuat Sen merasakan perasaan yang sangat menyiksa. Menurut Sen, dia tidak boleh makan lagi karena itu akan membuatnya mati kekenyangan. Dia pun harus menahan sekuat tenaga walau Sen merasa tidak nyaman sekali. Lalu Sen mengingat perkataan Profesor Baiyisan bahwa seorang profesor pernah berspekulasi kalau hal ini terjadi karena pada saat mengkultivasikan Hidden Truth Mantra, ranah pertama dalam Hersi Mantra,
dibutuhkan banyak energi untuk meningkatkan gen yang mengendalikan jantung dan pembuluh darah. Semua energi yang ada disediakan untuk jantung dan pembuluh darah, sedangkan organ tubuh yang lain terlalu kekurangan energi, sehingga timbullah rasa lapar. Pikir Sen, jika rasa lapar ini terjadi karena energi di seluruh tubuh disuplai ke jantung dan pembuluh darah, lalu apakah dengan menggunakan teknik es jet skin dapat memperlambat kecepatan siklus energi dan bisa mengurangi rasa lapar ini? Sen pun lanjut mengingat perkataan Profesor Bayisan bahwa Hidden Truth Mantra adalah pondasi dari Hershey Mantra yang memperkuat gen jantung, pembuluh darah, dan meridian. Kalau tidak, saat kau mengkultivasikan 3 mantra berikutnya, jantung praktisi tidak akan mampu menahan tekanan yang kuat dan tubuhmu akan meledak. Lalu Sen pun menenangkan pikirannya dan merasakan bahwa detak jantungnya lebih kuat dan kekuatannya pun meningkat pesat. Sen pun sangat senang dan langsung mengajak Miao untuk berangkat lagi. Ikuzo! Setengah tahun kemudian, Sen pun kembali dan terlihat sangat kurus. Anggota tim keamanan khusus terkejut bahwa Kapten Sen sudah kembali dalam keadaan sangat kurus. Manli pun juga terkejut dan terlihat khawatir dengan keadaan Sen. Lalu Sen menimbang berat badannya yang ternyata berkurang hingga 30 kilo. Bukankah ini lebih ampuh daripada pil penurun berat badan? Ucap Sen. Menurut Sen, proses ranah pertama kultivasi ini sungguh terlalu menyakitkan. Sedang proses ranah kedua, Breaking the Gut Mantra, jauh lebih mudah. Rasa lapar pun hilang, dan kekuatan seluruh tubuh tampaknya telah menguat secara bertahap, terutama fungsi jantung. Sen pun merasa jantung dan pembuluh darahnya saat ini melebihi level yang bisa dicapai orang normal. Bahkan melebihi Kinsuan yang telah berlatih teknik Atomic Fusion. Tapi untuk mengkultivasi ranah pertama dan kedua membutuhkan waktu setengah tahun. Lalu untuk ranah ketiga sejauh ini kemajuannya sangat lambat. Kalau begini terus, kapan aku bisa mempraktekkan Hershey Mantra dan membunuh bis tingkat Super God? Sen pun tak ambil pusing dan lebih memilih untuk saat ini mengembalikan berat badannya. Kalau tidak, bagaimana nanti dia akan menemui ibunya? Lalu Sen memandangi bis yang dia pelihara dan melihat ada yang salah dengan bis kecil ini. Mungkinkah? Sen pun langsung menyembelih bis peliharaannya dan benar saja bis itu tingkat Super God. Sen sangat senang dibuatnya. Menurut Sen, kristal hitam ini bisa dijadikan umpan untuk menghasilkan bis Super God dan ada kemungkinan untuk memperoleh jiwa bis Super God. Sen merasa tidak perlu lagi menunggu sampai dia menguasai Hershey Mantra untuk membunuh bis tingkat Super God. Aku Hansen akan menjadi evolver super pertama di antara manusia. Jika gen darah dewa dianggap bangsawan, maka aku evolver dari gen Super God adalah anggota keluarga kerajaan di antara para evolver. Setelah itu, Shin berganti di sekolah militer Elang Hitam, tepatnya di Klub Tangan Surga. Di sana, ketua Klub Tangan Surga mengakui kekalahannya kepada pemuda bernama Jingjia. Jingjia pun mengatakan seperti yang diharapkan dari ketua Klub Tangan Surga dengan level tertinggi di Akademi Militer Elang Hitam. Namun dalam pikirannya menambahkan selain aku dan Hansen. Para siswa sangat kagum dengan Jingjia yang menang dengan ketua klub dengan selisih 20 poin. Ada juga yang mengatakan setelah kompetisi memanah waktu itu, Hansen bahkan tidak berpartisipasi dalam ujian pertengahan tahun karena suatu alasan. Si Dewa Agung benar-benar jatuh. Sepertinya di masa depan Elang Hitam akan didominasi oleh Jingjia. Tiba-tiba temannya Jingjia memberitahukan bahwa Hansen sudah kembali. Mendengar itu, Jingjia langsung meminta agar cepat diantarkan ke sana untuk menemui Hansen. Sementara itu di tempat Sen sedang berpikir bahwa dia sudah memiliki 19 poin gen Super God. Jadi sekarang dia butuh sekitar 10 bis Super God lagi. Sebelumnya Sen mendapatkan bis Super God dari bis kecil yang dia pelihara selama dia pergi setengah tahun. Berarti setidaknya butuh 9 hingga 1 tahun untuk menghasilkan bis Super God. Dan itu menurut Sen terlalu lama. Untuk itu Sen harus mengandalkan dirinya sendiri agar dapat memburu bis Super God di Suaka. Sen pun berencana menyesuaikan kondisi fisiknya sebaik mungkin agar tubuhnya tidak memiliki kekurangan yang jelas. Menurut Sen, yang perlu dia tingkatkan adalah dasar-dasar dari seni bela diri baru. Lagi asik-asiknya berpikir, Sen malah didatangi Jingjia. Apa kau senior Hansen?
Ya, aku Hansen. Siapa kau? Ucap Sen. Jingjia pun memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Jingjia, siswa pertama jurusan memanah. Dan dia berharap Sen bisa mengajarinya satu atau dua hal dalam memanah. Kapan kira-kira senior punya waktu? Ujar Jingjia. Para siswa yang melihat pun menduga bahwa Jingjia mau menantang Hansen, sang Dewa Agung. Salah satu siswa mengungkapkan akan mendukung Jingjia karena dia sudah mengalahkan orang nomor satu di jurusan memanah, lalu orang nomor satu di klub robot perang, dan orang nomor satu di klub tangan surga di Akademi Militer Elang Hitam. Sen pun mengungkapkan bahwa dia benar-benar minta maaf kepada juniornya ini, karena akhir-akhir ini dia tidak punya waktu. Tapi kalau sudah ada waktu luang, mungkin aku akan mengajarimu. Tiba-tiba Jingjia mengatakan bahwa Jingjiu adalah abangnya. Sontak, para siswa yang mendengar terkejut dan tak percaya adiknya Jingjiu bersekolah di sekolah mereka, dan menyadari pantas saja dia begitu luar biasa. Apa dia masuk ke sini untuk membalaskan dendam abangnya? Lalu Jingjia meminta kepada Sen agar dia dan Sen dapat bertanding di area memanah, karena menurutnya abangnya sama sekali tidak lebih lemah dari Sen dan ingin membuktikannya. Abangnya hanya kalah dari taktik dan keberuntungan pelatih Sen. Namun karena Sen lagi buru-buru dan sibuk, Sen pun hanya mengatakan sampaikan salamku pada Jingjiu, bilang kalau aku sangat merindukannya. Kau tidak boleh menolak, ucap Jingjia. Pikir Jingjia, Hansen, kau tidak akan bisa kabur. Aku harus mengalahkanmu dan memberitahumu bahwa kau bahkan tidak sebaik jari kaki abangku. Para siswa pun menggunjing dari belakang bahwa Dewa Agung tidak berani menerima tantangan Jingjia. Sungguh mengecewakan. Namun bisa dimengerti kalau Dewa Agung jadi penakut. Jika dia kalah dari seorang junior, bukankah itu akan memalukan? Setelah itu, Shin berpindah ke aula holografik. Terlihat Sen ingin mencoba memverifikasi efek dari Panorama yang harganya satu kartu S rank aula suci. Menurut Sen, melawan non-evolver benar-benar sangat membosankan. Dan platform ini sangat bagus, tidak perlu verifikasi identitas, memungkinkannya untuk melawan evolver sesuka hati. Kebugaran fisik Sen pun saat ini sudah mencapai 20 poin, dan itu merupakan yang terbaik di antara para non-evolver. Tapi itu tidak ada apa-apanya di antara para evolver. Terlihat Sen hanya menang 4 kali dan kalah 1304 kali. Dikatakan saat para non-evolver dipromosikan menjadi evolver, mereka akan mendapatkan fisik yang berbeda sesuai dengan gennya sendiri. Semakin tinggi kualitas gennya, semakin baik pula fisik yang mereka dapatkan. Mereka yang menjadi evolver dengan gen mutan maksimal pada umumnya memiliki kebugaran fisik mendekati 20 poin setelah evolusi. Lalu Sen telah mendapatkan lawan lagi bernama Dual Blade Dominated the World. Kedengarannya gagah, ungkap Sen. Pikir Sen yang sudah masuk ke holografik. Di Panorama ada terlalu banyak konten seni bela diri. Jadi untuk memahaminya secara menyeluruh, aku harus mempelajari skill dan pengalaman dari berbagai lawan. Sudah lama sekali sejak aku berhadapan dengan lawan yang menggunakan 2 pedang. Saatnya aku berlatih. Lawannya yang melihat Sen juga menggunakan 2 pedang yang sama dengan dirinya daripada senjata yang nyaman di tangan. Bocah, kau akan membayar kesombonganmu, teriaknya sambil melesat menyerang. Menyadari teknik musuh yang agak lain daripada yang lain, Sen sedikit bingung. Namun Sen menduga bahwa fisik lawannya ini tidak lebih dari dirinya, sekitar 25 poin. Tapi teknik pedangnya yang sedikit merepotkan. Dan inilah lawan yang selama ini Sen cari-cari. Lawannya Sen pun tak menyangka Sen dapat mengimbanginya. Menurutnya dalam hal kekuatan dia lebih kuat. Bahkan skill pedangnya lebih indah dari Sen. Tapi lawannya tidak bisa mengalahkannya. Pikir Sen tidak peduli seberapa indahnya teknik pedang lawan. Itu harusnya mengikuti ritme. Tapi teknik 2 pedang tidak beraturan yang kupelajari dari bis tengkorak dapat sepenuhnya mematahkan ritme serangan lawan. Lawannya Sen pun tak menyangka orang-orang dari platform gladiator ternyata sekuat ini. Bahkan seorang yang hanya 4 kali menang dan lebih dari 1000 kali kalah pun memiliki teknik pedang yang mengerikan. Dia pun tak punya pilihan lain, hanya bisa mencoba yang terbaik. Dia pun mengeluarkan skill andalannya bernama Reverse Hold Triton Clear. Serangannya pun berputar layaknya badai angin. Sen hanya dapat bertahan menangkis serangan dari lawannya itu. Dan saat putaran yang ke-9 dari teknik musuh, Sen pun terkena serangan. Nilai kerusakan Sen pun tinggal 27%.
Namun Sen malah tersenyum senang saat menyadarinya. Menyadari itu, sang musuh merasa sangat sial. Jika ini di dunia nyata, pasti kau sudah mati kehabisan darah, ucapnya. Mendengar itu, Sen mengatakan, inilah keuntungan arena gladiator. Setelah ke-13 tebasanmu ini berakhir, itu hanya memberikan dampak sekitar 70%. Kalau begitu, karena ke-13 seranganku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan melakukannya lagi. Sen mulai terbiasa dengan ritme dari 9 tebasan pertama. Sen pun sudah bisa melihat serangan dari sang lawan. Sang lawan pun langsung menggunakan teknik tebasan berputarnya lagi. Dengan ritme yang mulai terbaca Sen dapat menghindarinya. Nilai kerusakan Sen pun tersisa 11% lagi. Sang musuh mulai sadar karena sebelumnya tebasan yang ke-9 bisa mengenai Sen, tapi kali ini malah pada tebasan yang ke-10 baru kena. Kenapa efek dan penggunaan yang kedua jauh lebih buruk, gumam sang lawan. Sang lawan terus saja menyerang Sen dengan teknik yang sama. Sen malah kesenangan dibuatnya, karena inilah alasannya datang ke gladiator dan inilah lawan yang Sen tunggu-tunggu. Pikir Sen, biasanya dia tidak bisa belajar apapun dari lawan yang kebugaran fisiknya jauh lebih kuat. Tapi kali ini berbeda. 13 tebasan bagaikan satu tebasan, dilakukan sekaligus. Sekali tebasannya kena, tebasan berikutnya akan semakin tak terbendung dan beberapa tebasan sisanya semuanya pasti akan kena. Sang lawan lagi-lagi dan lagi menggunakan teknik yang sama. Namun kali ini teknik lawan dapat dihindari Sen sekaligus, satu pun tak mengenai sang MC kita. Dan membuat sang lawan tak percaya akan itu. Kalau begitu sekarang giliranku, ucap Sen. Sen pun mulai memasang kuda-kuda dan ingin mengeluarkan teknik Reverse Flow Triton Kill. Melihat itu, sang lawan sangat terkejut karena sang MC kita dapat menirukan teknik andalannya. Akhirnya kita menyadari nama sang lawan Sen, yaitu Huang Yulai, jadi kita sebut saja Huang. Huang pun menyebutkan bahwa dia sudah berlatih pedang sejak kecil dan mulai mempelajari pondasi gaya pedang Flying Sky Domineering Flow dari ayahnya saat usianya 10 tahun. Dan di usia ke-16 tahun, dia memenuhi syarat pelatihan untuk menggunakan Reverse Flow Triton Kill dan mulai melatihnya. Oh iya, Huang ini dari Pavilion Seni Bela Diri Wargat. Karena Huang mengandalkan pondasi Flying Sky Domineering Flow yang telah dia asah selama 6 tahun, dia pun membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk bisa mempelajari 13 tebasan pembunuhan. Sedangkan sang MC kita hanya melihatnya belasan kali sekaligus menirunya dalam 1 jam dan itu membuat Huang kena mental. Sen pun langsung menyerang Huang dengan menirukan tekniknya. Mustahil, teriak Huang. Sepertinya Sen telah memenangkan pertarungan. Namun sayangnya scene berganti. Orang bernama Suju menanyakan kepada Huang kenapa dia tidak mentraktirnya untuk merayakan promosi Huang menjadi evolver. Tapi Huang mengatakan bahwa kesampingkan dulu masalah perayaan. Apa abang tertua ada? Tanyanya. Abang Zhu pun berujar bahwa abang tertua pergi untuk tampil di restoran Queen. Tapi kenapa kau mencarinya? Biasanya kau saat melihat abang tertua ketakutan layaknya tikus melihat kucing. Apa telah terjadi sesuatu? Lalu scene berganti lagi di tempat Sen, tepatnya pada tengah malam. Tiba-tiba gawai Sen berbunyi. Siapa yang membuat orang tidak bisa tidur di tengah malam begini? Gumam Sen. Ternyata orang yang menghubungi Sen adalah Yang Manli. Manli memberitahukan bahwa ada sarang bis asing telah ditemukan di pegunungan terdekat. Mendengar itu, Sen langsung mengatakan dia akan segera ke sana. Sedangkan dalam pikirannya Sen, apakah itu bis tingkat super god? Kalau begitu, jangan pernah lewatkan kesempatan ini.